Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Besok itu tanggal 27 ya. Jadi hari Rabu rencananya Mahkamah Konstitusi akan menyidangkan perdana gugatan Pilpres 2024 yang diajukan oleh paslon 01 dan 03. Sementara kalau kita lihat hak angket, tanda-tandanya udah bakal masuk angin ini karena dengan Nasdem menyeberang ya secara otomatis itu tidak mungkin lagi dilakukan hak angket karena mengajukan hak angket bisa hanya dua fraksi saja, tapi untuk memenangkan dari paripurna itu berat karena harus 50% plus satu. Nah, saya membaca pernyataan dari Profesor Widya Adi Pratikto ini. Beliau ini guru besar di ITS, tetapi beliau ini juga pernah menjadi sekjen di Kementerian Kelautan dan juga terakhir jabatannya di luar kampus itu adalah sebagai sekjen dari negara-negara D8 yang pusatnya di Istanbul. Negara D8 itu adalah negara-negara Islam dengan mayoritas penduduknya Islam dan kemudian sebagai negara berkembang. Saya akan ajak Anda berbincang karena beliau itu mengingatkan agar tim Anies itu jangan dibiarkan berjuang sendirian. Assalamualaikum, Prof. Idi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, gimana? Sehat, Prof? Alhamdulillah, keep up. Kita selalu semangat untuk menuju perubahan dengan get along dengan Pak Anies ya. Kita selalu membersamai Pak Anies dan Pak Muhaimin. Ya, oke. Anda mengapa begitu khawatir kemudian memberikan himbauan kepada para tokoh-tokoh untuk tidak membiarkan sendirian? Apakah Anda menganggap bahwa partai-partai itu sudah tidak bisa diharapkan atau seperti apa? Begini Mas Hersu, saya khususnya ini kan pernah hidup di kampus yang punya idealisme, meskipun sekarang mungkin getting less and less ya, nggak ada speak up. Dulu waktu kami muda itu tahun 77 demo, ya kita ikut demo meskipun kami dosen muda ya. Nah, sekarang ini apatisme meningkat, gejala partai-partai bertransaksi itu terbaca. Nah, ini yang kami kebetulan kami juga punya beberapa link ya, misalkan dengan Ramadhan Pohan, dengan Wijayanto Samirin dan sebagainya, lingkup dekatnya Pak Anies ya, mengukur bagaimana kekhawatiran saya itu juga bagian dari support beliau-beliau ya. Artinya jangan sampai hanya banyak hipotesis yang dikeluarkan oleh pengamat itu bisa meredupkan ya semangat ini. Padahal jujur kami juga mendeteksi bahwa pemilu ini sama sekali tidak jujur kalau menurut hemat saya, sama sekali. Jadi kalau jelas-jelas kami juga punya skrip tanda petik rahasia dari Kapolri ke jajarannya, meskipun ada beberapa unit yang tidak nyaman dengan itu, tapi kan maaf saya sebut Mas, kemunafikan bangsa ini sudah masuk ke ranah yang mengkhawatirkan. Maka saya sebagai orang yang pernah di kampus, disekolahkan di Amerika, kemudian saya lama di Istanbul, roh jihad itu kan tidak mesti perang ya, tapi roh jihad itu ya I declare dengan beberapa mass media dibantu kawan-kawan, termasuk Pak Ramadhan Pohan dan sebagainya, dibuatkan beberapa statement terakhir. Dan kami melakukan statement itu sebenarnya dari awal itu. Kenapa kami memilih Anies? Ada 9 alasan. Kemudian ada video. Jadi kami ini bukan berarti mencari sesuatu. Enggak. Yang kita cari itu satu, keridhaan. Kedua, Anies itu menurut saya dibandingkan 3 yang lain, ya terbaik untuk Indonesia kalau saya lihat. Ngaten Mas. Dan Anda ada tanda-tandanya ini kelihatannya partai-partai politik akan juga meninggalkan Amin gitu ya. Kalau kita lihat, tapi yang terlihat nyata kan apa yang dilakukan oleh Nasdem gitu ya. Dan kalau Nasdem sudah menarik diri atau bergabung dengan kubu Prabowo, ya saya kira secara
hitung-hitungan matematis nggak mungkin lagi hak angket kan. Jadi harapannya sekarang tinggal di Mahkamah Konstitusi gitu, Prof. Kemarin kami juga melakukan pembahasan terkait dengan MK ya. Jadi MK dan hak angket itu dua-duanya saya melihat ada slim opportunity. Hak angket itu sangat dipengaruhi oleh jumlah 50% ke 1 ya. Tapi sekarang kita melihat saya masih berharap sih setelah Anies ketemu Surya Paloh katanya ini balik katanya loh ya, karena kan kita quote unquote itu kan saya nggak tahu. Meskipun Surya Paloh juga dikecam oleh mantan pejuang Aceh ya, kita melihat bahwa dia termasuk bukan pejuang tapi ya saya nggak menyebutkan pengkhianat ya, tapi kita masih berharap Pak Paloh, please, Anda kan sudah bermubahalah itu at the beginning mau mau mengusulkan Anies itu kan berikan kami memimpin negeri ini dan sebagainya ya. Nah ini saya kira kunci-kunci yang saya masih punya harapan tentunya, dan tentunya doa kita semua lah ya, kebaikan untuk bangsa ini. Mas, bangsa ini saya bandingkan dengan 8 negara atau 7 negara lain di D8, kita ini paling disegani oleh Turki ya. Turki itu kan negara yang suka nggak suka, kita sebut negara besar dia. Dia ikut NATO. Kalau pesawat, kapal, selam kapal itu kalau repair di Turki, Mas. Artinya dia punya ability bersama-sama Indonesia itu menjadi sesuatu yang disegani. Nah, unfortunate kita ini dipimpin Jokowi 10 tahun yang tidak good dalam hubungan diplomasi, hubungan dagang dan semuanya, tidak terlalu baik dengan Turki kalau menurut saya. Nah ini saya kira kerisauan-kerisauan saya dalam bentuk itu ya saya ekspresikan ya. Ya, ya, ya. Oke. Karena gini, Prof. Didi kan juga nyinggung-nyinggung soal restorasi Meiji di Jepang ya, bagaimana yang kemudian menjadi kunci kemajuan Jepang yang hancur-hancuran pasca Perang Dunia itu ya. Dan sementara orang banyak sekali mengkhawatirkan dengan situasi Indonesia juga saat ini ya gitu. Kalau di tangan pemimpin yang tidak tepat itu kita justru akan makin terpuruk gitu. Jadi ngaten Mas, Pak Jokowi ini menghancurkan bukan saja demokrasi, Ya. tapi pengorganisasian teknologi kompetitiveness bangsa Hmm. dihancurkan. Hmm. Contohnya ya, saya beri contoh. BPPT itu kan dulu akumulasi teknologi atau researcher dan teknologi yang diharapkan menjadi pionir ya. Kemudian BPPT itu sudah melakukan joint effort dengan Turki, membuat kayak Bayraktar yang oleh Turki dijual ke Ukraina 1 unit 15 M dan sudah laku 400 unit. Itu pesawat ini ya. Nah, dia itu seperti pesawat tak berawak, tapi dia Pesawat tak bisa berawak. menggunakan rodal. Ya, ya. Nah, itu dites di terowongan angin Serpong, Mas. Mhm. Jadi lembaga kita ini direspeki oleh Turki, dipakai oleh bersama-sama. Hmm. Saya tahu persis, elang hitam itu konsep kita, Turki itu Bayraktar. Hmm. Hmm. Nah, kita oleh Pak Prabowo dibatalkan itu elang hitam. Kita malah membeli Bayraktar. Padahal saya punya kawan, dia wakil menteri urusan industri pertahanan di Turki, karena waktu itu saya sekjen. Saya punya kawan dekat itu. Artinya, ini kita get closer. Ya. Kemudian kedua, masalah penyakit. Lembaga Eijkman itu kan dulu banyak ahli tinggal di Australia, Ya, panggil pulang. Lu sekarang diatur ke dalam BRIN. Ya. Orang bilang BRIN itu no BRIN kan. Jadi saya kan tahu persis ya, artinya saya pernah di pusat, saya Ya. juga pernah lakukan penelitian antar kementerian. Nah, melihat situasi ini kan mungkin saya lebih tahu detail ya dibandingkan kawan-kawan lain. Ya, ya, ya. Makanya saya lakukan saya itu ya mengajak lah, jangan biarkan mereka sendiri lah. Oke. Ya, Jadi ya. gitu.
Ya kan memang Prof. Widi kan bukan hanya orang kampus ya. Saya seperti sebut tadi pernah jadi sekjen di kementerian, di kelautan, pernah kemudian di dunia internasional kan sebagai sekjen di 8 ini kan negara-negara ada 8 negara di situ dan pusatnya di Istanbul Ya, begitu ya, ya. Jadi ya, saya ya. kira bisa melihat ada persoalan-persoalan secara dari lingkup internal dan kemudian dan lingkup global begitu loh. Jadi apakah Anda punya kekhawatiran yang luar biasa bahwa Indonesia ini sebagai negara yang besar, tapi kemudian bisa jadi kita menjadi negara paria di dunia internasional? Jadi gini Mas, terakhir setelah saya dari Istanbul, Ya. saya itu diminta oleh kementerian ikut bidding lembaga internasional lain di Pasifik. Hmm. Di Pasifik itu 6 negara plus Amerika dan Australia. Hmm. Namanya CICMF. Jadi dia bergerak dalam kelautan, dalam food security, Hmm. dalam energi laut dan sebagainya. Jadi itu anggotanya Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua New Guinea, Solomon, Timur Leste, kemudian dibantu Amerika dan Australia. Ya. Jadi kami itu melihat persis pengikat yang kita di D8 atau pengikat di mana itu di City ICMF di Pasifik. Pak Jokowi itu Mas. Bung Menlu, maaf Bung Menlu, kurang radikal kalau menurut saya. Hmm. Hmm. Radikal itu bukan berarti apa-apa, tapi mestinya banyak staf yang bisa digelontorkan untuk membangun kembali pertautan atau tie-in masalah-masalah itu ya. Selain sangat kecewa itu ya ada 6 unit penelitian, 8, LIPI. Semua kayak dilucuti di bawah pimpinan yang muda, tidak pengalaman, dan sekarang kebetulan saya ada di dalam situ, di dalam WAG ya. Hmm. Isinya tengkar masalah budget, Mas. Kan ngisi-ngisi kan. Iya, 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 iya. Oke. Hmm. Jadi itu Mas yang menjadi risau saya. Saya risau lagi itu masalah pengadaan persenjataan ibu kota negara. Ada 3 hal yang dilumpuhkan Hmm. Pak Jokowi dalam perundang-undangan. Pertama adalah undang-undang anti korupsi. Hmm. Jadi dulu saya itu di Jakarta itu mulai 2001 sampai 2009. Saya tahu persis KPK itu menjerat Pak Romin dengan 10 orang lainnya Hmm. dari departemen, ada kepala dinas. Itu enggak ada noise, Mas. Tangkap Hmm. tangkap aja lah ya. Hmm. Hmm. Itu pakai Undang-Undang 30 tahun 2002 oleh Ya, Bu Megawati. Dulu ya. orang ngomong ini Bu Megawati, tapi buktinya Bu Megawati lebih strong Hmm. dalam mengatasi korupsi. Pak Jokowi dengan Undang-Undang 19 tahun 2019, setiap langkah KPK itu izin Pak Jokowi, kan enggak benar itu. Ya, ya, KPK ya. itu harus super body di Hmm. atas polisi, di atas kejaksaan, they can do anything ya. Ya. Yang alat-alatnya itu canggih, Mas. Hmm. Artinya dia bisa mendeteksi dan itu bisa jadi barang bukti persidangan. Sekarang buat apa sekarang? KPK punya alat canggih, tapi secara perundang-undangan dikunci kan? Hmm. Hmm. Ya. Kemudian Undang-Undang IKN. Kita membahas sama-sama kawan-kawan di Angkatan Laut. Saya alumni Lemanas Hmm. membahas masalah letak strategis IKN di Penajam Pasir Utara itu dari jangkauan senjata balistik dari Selat Makassar. Hmm. Sangat vulnerable, Mas. Hmm. Tapi yang saya heran, kenapa TNI kok diam aja itu loh? Saya Hmm. jengkel juga, artinya ayah saya TNI Angkatan Darat ya, yang biasa speak up ya. Hmm. Tapi sekarang kok tentara loyo semua, apakah karena tunjangan kinerja, Hmm. atau life is Hmm. happiness, ya kan? Tentara itu harusnya dibuat soro kalau menurut saya, supaya kombatan, ya kan? Kombatan. Tapi itu yang diserahkan. 3, Omnibus Law. Nah, dulu kita tuh saya ikut mengawal undang-undang kelautan dan undang-undang pembangunan pesisir, Mas. Ya. Undang-undang 27 tahun 2007. Itu dibantu Amerika, tenaga ahli dan sebagainya. Ya. Desentralisasi power itu ke kabupaten kota. Ya kan, kemudian tahun 2014 ditarik ke provinsi. Loh, sekarang tahun 2020
ada undang-undang omnibus law, semua perizinan di yang 23. Nah ini kan saya pernah menghadiri atau diundang Kepala Dinas Kelautan Perikanan seluruh Indonesia di Surabaya, intinya menjembatani negosiasi supaya jangan caranya gitulah. Nah, untung dinas-dinas itu nggak punya senjata ya. Kalau dia punya senjata kan melakukan pemberontakan karena apa ya yang menjadi bagian bagi hasil pusat dan provinsi. Jadi sebenarnya kerisauan saya ini karena satu ya saya terdidik di dalam bidang yang ocean engineering yang kita paham. Kemudian saya pernah menjadi orang-orang yang apa itu mengolah, memutuskan, berkomunikasi dengan DPR. Jadi Ya, we know tentang karakter dan kualitas DPR itu. iya, Nah, iya, iya. kemudian kita menjabat di Istanbul dan di itu, dan saya itu tipe orang yang serius, Mas. Nggak menikmati suatu jabatan, tapi kita memperjuangkan supaya posisi Indonesia itu leverage ya. Kita menjadi lead country. Ya, ya. Oke. Tapi apakah Anda meragukan kualitas orang seperti Pak Prabowo gitu yang diprediksi kalau dari hasil kemarin penetapan di KPU kan kalau nanti dimenangkan juga oleh Mahkamah Konstitusi akan menjadi presiden begitu dan berpasangan dengan Gibran. Tapi kita lupakanlah Gibrannya gitu. Atau Anda melihat bagaimanapun juga Pak Prabowo seperti dikatakan sendiri oleh beliau bahwa pemerintahnya adalah pemerintahan kelanjutan dari Jokowi. Itu yang membuat Anda khawatir. Bukan. Saya khawatir Pak Prabowo itu dari tes psikologi dia. Oh, begitu. Gimana gimana itu? Jadi dari kepala BIN yang lama, Hmm, Pak Indro Priyono, ya. mengatakan tes psikologi Pak Prabowo itu J4. Hmm. Apa? J4 itu untuk executive working, kapasitasnya untuk maksimum sehari sejam, Mas. Hmm. Artinya, ausdauer dia Hmm. tidak mungkin untuk tackle masalah besar seperti Indonesia, Oke. secomplicated Indonesia, Mhm. dan kita ini kena beban utang yang banyak. Hmm. 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 Saya bukan meragukan, saya sangat meragukan. Sangat meragukan ya. Hmm. Hmm. Iya, Hmm. artinya gini, saya itu experiencing bukan Pak Prabowo juga lah ya. Dia katanya pernah belajar di Amerika, di Jerman, Hmm. di mana-mana. Saya Hmm. juga sama. Ya, Makanya ya. saya 6 tahun itu 2 3 di Amerika ya. Itu Hmm. very kompetitif. Kemudian Ya. saya juga dapat training di Ya. di TU Berlin, Di kemudian di Berlin ya. Australia, di Hmm. Inggris. Ya, ya. Ya di TU Berlin saya. Ya, ya, ya. Jadi kami itu juga punya referensi ya Hmm. internasional apa ini expert. Bagaimana Hmm. mereka juga worry Pak. Masalahnya kan klub kita atau outlet kita Kemlu ini kan nggak terbuka kan. Hmm. Hmm. Masalahnya itu yang saya worry itu. Ya, ya. Oke. Seperti apa yang Anda bayangkan ya? Ini if kemudian Mahkamah Konstitusi itu memenangkan mereka dan mereka yang akan berpasangan menjadi presiden dan wakil presiden itu. Oke, saya khawatir itu tipikal Prabowo itu kan saya ngamati juga bagaimana budget di Departemen Pertahanan Ya, diutilize ya. ya. Dia modelnya subkontraktor. Hmm. Hmm. Nanti subkontraktor Cina yang suruh. Kemudian apalagi Prabowo tetap insist di ibu kota negara itu di IKN ya, meskipun masalah Jakarta beliau masih dispute dengan Jokowi ya. Ya. Tapi masalah IKN saya tetap worried karena satu, sejumlah budget yang diakumulasikan untuk membangun IKN, kita ini butuh untuk rakyat miskin yang banyak, ya Hmm. kan? Hmm. Satu. Kedua, eh, eh, kita ini sebetulnya mungkin bahaya dari luar sekarang ini so-so lah ya, karena sebenarnya kita tinggal ngomong, halo Amerika, kita baik-baik. Nah, nanti Amerika membantu kita eh, mendeter China ya. Hmm. Tapi yang kita khawatirkan kan justru kalau misalkan para gubernur Mbalelo, Bupati Mbalelo itu hal Pak Prabowo apa handle itu yang saya khawatir saya. Hmm. 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 Kita ini kan sekarang sudah 450 kabupaten kota, Ya. 38 provinsi Hmm. yang akibat Jokowi yang melakukan apa ini
perluasan itu tanpa berpikir konsekuensi. Ya, Kemudian Mendagri kita ini Mendagri paling nggak pinter Mas kalau menurut saya, meskipun dia punya profesor ya, 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 ya. tapi menurut saya pinter dia, tidak strategik ya. Nah Hmm, kami bisa ngomong gitu, kami sekolah Lemhanas Mas, saya ya, sekolah Lemhanas yang untuk bintang 1 dan bintang 2 ya. Jadi kami tahu strategi planning masalah kekuatan negara, operasional negara dan sebagainya. hmm. Ngaten Mas. Oke. Jadi ini Anda ini benar-benar masa depan ini masa depan kita itu sangat mengkhawatirkan buat Anda ya dengan kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran. Jadi bukan kombinasi yang ideal untuk mengelola bangsa dan negara seperti Indonesia ini gitu. Apalagi ditambah Gibran Mas. Gibran, artinya gini, kita melihat Gibran itu Hmm, kan sayu terus dia. ya, ya, Ya ya. kan Pak Prabowo sendiri aja sudah begitu, apalagi dengan Gibran yang saya nggak melihat. Belum lagi kita ngomong perundang-undangan ya. Hmm. Kan di MK itu sebenarnya kan dia sudah nggak boleh kan. Betul, betul, Tapi betul. KPU yang tidak akan Hmm, amar dari MK itu. Jadi bangsa kita Mas, kalau menurut saya sudah disorder. Sudah hmm, disorder. hmm, Tadinya saya kalau punya nomornya Prabowo, saya menulis di Facebook. hmm, Saya berharap Pak Prabowo itu Satria yang saya harapkan sebagaimana TNI AD dan beliau itu bintang 3 dan Kopassus hmm, akan mengatakan begini, saya tidak suka menang tapi menang dengan curang. Saya itu hmm, menulis di situ Mas. Cuma saya punya nomornya dia, saya hmm, WhatsApp ke dia. hmm, Saya kirim ke kawan-kawan Gerindra. Saya masih punya kawan Gerindra yang ideal, misalkan Laksamana Madya Muklas misalkan. Muklas itu dulu wakil Kasal ya. hmm, Itu termasuk saya bersahabat. Saya kirim ke dia. hmm, Tapi ya beliau pasti seperti juga di partai ya. hmm. Hierarki partai pasti dia diam ya. Ya, Habibur Rahman kan. Kemudian saya masih punya banyak. Kemudian orang dari Sumatera Barat itu ada 2 yang saya punya nomor. Saya kirimkan. Tapi juga kan apakah dia mau secara fair, terdidik, yang kayak di Amerika itu orang boleh bersuara ya meskipun dia di dalam satu partai. Saya nggak percaya itu terjadi. ya, 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 ya. Dan Pak Prabowo tipikalnya kalau nggak segaris tempiling kan. Ya, 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 ya. Oke, jadi karena itu Anda menganggap bahwa penting untuk terus mengawal Amin ini dan dengan berharap bahwa Anda masih merasa ada mukjizat gitu yang bisa mereka Mahkamah Konstitusi sekarang pulih ke apanya pulih akal sehatnya gitu dan memenangkan mereka gitu. Saya nggak tahu apakah jalannya itu MK atau apa, tapi Ya, saya masih berharap ya. Kalau optimis sih so-so Mas, ya. ya kan. Tapi berharap ya, karena dari analisa eh, orang-orang yang akan on board di Mahkamah Konstitusi ini, orang-orang yang termasuk bebas nilai, ya. Artinya Hmm, dia punya kebebasan di dalam melaksanakan itu. Tapi kan kita juga nggak tahu ya, kan ada salah satu hakim itu katanya diancam mau dibunuh dan hmm, sebagainya. hmm, Kalau saya Mas, dia mati syahid itu, jadi nggak usah takut, hmm, ya kan? Tapi kalau dia sudah berkoar-koar gitu terus takut, ya udah bangsa ini itu sa- sa- saya itu ngeri gini. Malaysia itu 30 juta, kita ini 278 juta. hmm, Entitas 2 ini kalau dibandingkan Malaysia itu lebih militan. ya. Hmm, Lalu Indonesia ini kayak kerupuk Mas, kayak hmm, kerupuk. Artinya kita tahu lah, karena di CTI kan kita juga membawai Malaysia ya. ya. Malaysia itu lebih militan Hmm, orang per orang. Kita ini kerupuk, termasuk TNI-nya loh Mas. hmm. Ini yang berani Pak Narko aja itu, ya kan? Sampai Pak Narko yang berani. Yang lain mungkin Pak Slamet ya, tapi Pak Slamet Subianto juga pernah dikurung 2 minggu itu di apa ini CPM Angkatan Laut ya. Ya, ya. Jadi saya punya historical background perkawanan yang kenapa mereka menjadi risau ataupun tidak total dan sebagainya. Lain dengan Thailand. Thailand itu kan kalau sudah demo, kenapa pemilihan umum bisa dibatalkan dan sebagainya. Karena orang mereka itu tidak beragama Islam, mereka beragama Buddha. Tapi kalau udah demo, militan dia.
Ya, ya. Oke, tapi kalau jadi apa? Jadi kalau kembali semangat tadi Anda juga selain minta agar Amin jangan dibiarkan sendirian, juga Anda kan membayangkan restorasi Meiji itu artinya Jepang itu bisa menjadi bangkit dan sebagainya. Saya menangkap atau Anda menyiratkan kekhawatiran tentang masa depan Indonesia itu bersama dengan Prabowo dan Gibran gitu. Jadi kan saya itu masih berusaha eh, untuk kaum cerdik pandai di BPPT kayak atau mungkin di universitas kayak jangan kita di Menara Gading lah. Hmm. Kondisi kita ini betul-betul desperate ya. Kita Ya. ini desperate. Nah mungkin kalau mereka ingin tahu ya tanya saya kan, karena Hmm. saya punya alat atau pengalaman melihat situasi itu. Jangan parameter-parameter militansi di tingkat dirjen, Mas. Sekarang itu nggak ada, Mas. Ya. Jadi kalau ada perintah dari menteri, isinya siap aja. Hmm. Siap apa? Siap bergedes kalau menurut saya. Ya kan? Jadi itu yang saya menjadi risau. Karena kan kita ini sebenarnya sewaktu kami diminta Pak Romin jadi menteri, jadi dirjen, Hmm. kita tuh nggak mikir remunerasi berapa, tunjangan berapa, Hmm. tapi bagaimana dengan ilmu yang kami disekolahkan terbaik Hmm. bisa membantu negara. Ya. Itu yang prinsip-prinsip itu yang sebenarnya saya mimpi sekarang itu juga muncul, Mas. Hmm. 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 Ya. Oke. Oke, jadi saya kira kita itu apa ya, mesti bersiap-siap begitu menghadapi situasi semacam yang lebih buruk seperti yang Anda bayangkan begitu ya. Karena kalau kita lihat kan boleh dibilang semua infrastruktur kekuasaan itu kan sebenarnya disiapkan sudah untuk memenangkan Prabowo dan Gibran gitu. Dan kalau sekarang yang tersisa tadinya kan harapan yang ada itu pada DPR melalui hak angket dan kemudian juga Mahkamah Konstitusi. Hanya dua itu pintu yang terbuka secara legal formal dan konstitusional. Di luar itu Dia saya tidak apa itu yang ketiga? people power all level ya. Jabar Oh, ya, ya. turun, cendikia turun dan Hmm. sebagainya. Tapi kita tahu kalau people power itu bisa 98 ya nanti chaotic processes Ya, ya. uh, bisa chaos. Tapi uh, there is no way Hmm. yang saya tadi berbicara itu saya berharap. Tapi kan Mas Hersu juga sudah cerita Mhm. probabilitasnya slim kan. Ya, ya. Jadi solusi ketiga itu yang mungkin harus ditempuh. Makanya kan kadang gini Mas, kita silaturahmi dengan Syah Banda, dengan Hmm. Jumhur, dengan kawan-kawan itu sebenarnya yang dalam rangka all level engagement itu disiapkan. Mhm. Ya, ya, ya. Oke. Oke. Jadi Eh, itu profesi kerisauan saya. Mudah-mudahan dengan dibantu Mas Hersu banyak orang yang apa ini menangkap. ya, Jangan diterjemahkan situasi kita ini biasa-biasa atau baik-baik saja. ya, Jadi kita ini dalam situasi in danger. Meskipun kita kaya, meskipun kita luas, kita memiliki kekuatan besar. Tapi apa artinya kekuatan itu besar? Kalau ruhnya nggak ada, Mas. Nah, itu yang saya khawatir ketika Anda bicara soal people power. Tadi kan Prof. Idi juga menyatakan bahwa bangsa kita ini mentalnya kerupuk gitu, kurang nggak militan, nggak semilitan orang Malaysia gitu. Jadi pintunya semua tertutup dong kalau begitu, kalau kalau itu yang Ya, tersisa. kita kan mungkin, siapa tahu Mas ada changing ya. Ya, 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 Siapa tahu ada changing. Artinya kita kan pernah mengalami 98. Kita ya, mengalami cerita 10 November di Surabaya. ya, ya, Mungkin somehow ada mungkin di pesantren-pesantren yang bangkit atau Hmm. apa ya kan kita kan juga masih membuka pintu langit dan pintu harapan Ya, ke tokoh-tokoh ya, terutama yang itu lupakan NU Muhammadiyah sekarang ini karena gitu ya, saya kira sudah banyak yang terbuka ya. kecuali struktural ya kalau kita lihat kan yang struktural itu menjadi saya tidak menyebutkan sebagai pengkhianat tapi orang yang menikmati posisi Ya, ya. ya, ya. Oke. Ya, baik, Prof. Widi, mudah-mudahan aja harapan Anda ini, kerisauan dan harapan Anda ini banyak yang menyambut gayungnya ya. Ya, makasih. Kalau doa Ya, kita ya, makasih.
Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.